ada tipe single mother yang mau punya anak biarpun mereka belum ada pasangan gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Luciana dari Lucilin. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesia yang lahirnya di Indonesia tapi besar di Amerika. Di video ini kali aku mau ngomongin tentang sesuatu yang beberapa dari kalian sudah suka nanya ke aku, yaitu pandangan orang Amerika tentang status janda, pandangan Amerika tentang perceraian. Nah, kalau aku ditanya, gimana sih Kak menurut orang Amerika tentang perempuan yang menjanda? Short answer, di Amerika itu status janda itu tidak direndahkan. Bukannya di bagus-bagusin juga gitu ya, tapi ya biasa-biasa aja, sama seperti status cewek-cewek lainnya yang single yang belum pernah menikah. Orang Amerika tuh biasanya nggak mau ikut campur urusan pernikahan orang lain gitu, kecuali kalau emang orang itu emang deket banget sama kita, kayak misalnya keluarga atau gimana gitu ya. Orang-orang di Amerika itu tidak ngejudge orang menurut status pernikahannya, status janda atau enggak janda. Nah, gitu. Ada dua tipe status janda. Satu itu namanya divorcee. Divorcee itu wanita yang jadi janda karena perceraian. Kedua itu namanya widow. Widow itu wanita yang jadi janda karena suaminya meninggal. Di video ini aku akan ngomongin tentang janda yang divorcee, janda yang menjanda karena perceraian. Perceraian di Amerika itu tidak dipandang rendah. Emang di Amerika jauh lebih banyak perceraian daripada di Indonesia. Jadi perceraian itu di sini tuh memang sudah biasa, tapi bukan cuma karena itu doang, guys. Nah, orang di Amerika itu ngelihatnya perceraian itu lebih bagus daripada meneruskan pernikahan yang tidak bahagia. Lebih bagus untuk suami dan istri ini, karena siapa yang mau hidup nggak bahagia gitu kan? Semua orang pasti mau hidup dengan bahagia gitu. Juga bagus untuk si anak mereka, kalau mereka punya anak ya gitu. Mungkin kelihatannya anaknya mesti rempong gitu ya, karena anaknya mungkin satu weekend sama bapaknya, satu weekend sama ibunya gitu. Atau misalnya nanti Natal sama bapaknya, tahun baru sama ibunya, atau whatever arrangementnya gitu ya guys. Tapi secara long term untuk si anak itu tuh lebih sehat perceraian itu gitu, karena si anak ini nggak perlu ngelihat orang tuanya tuh berantem terus gitu. Karena secara psikologi, kalau seorang anak itu ngelihat orang tuanya yang sering berantem, bisa menimbulkan luka batin di dalam anak itu, dan luka batin itu sangat susah untuk disembuhkan, guys. Luka batin itu bisa sampai anak itu dewasa masih ada luka batin. Nah, jadi makanya orang di Amerika itu lebih milih bercerai daripada meneruskan pernikahan yang tidak bahagia, karena bagus untuk, it's just the best thing for everyone, untuk suami istri dan juga untuk anak-anak mereka. Dan juga kalau orang di Amerika biarpun sudah cerai, itu di depan anak-anak mereka tetap berusaha kelihatan akur. Karena again, seperti tadi aku bilang, kalau si anak ngelihat orang tua itu berantem, itu tuh sebenarnya lebih damaging secara psikologi. Makanya kalau orang di Amerika biarpun udah cerai nih, udah pisah orang tuanya ini kalau di depan anaknya itu masih berusaha akur. Dan jadi makanya orang di Amerika tuh kalau udah cerai itu masih bisa jadi temen gitu loh guys, demi si anak. Dan orang tua di Amerika juga biarpun udah cerai, mereka dua-duanya selalu make sure anaknya tuh ngerti bahwa mereka dua-duanya masih sayang sama si anak, dan bahwa perceraian itu bukanlah salah si anak. Nah, terus juga dalam perceraian, kalau perspektif di Amerika itu tuh nggak otomatis ceweknya yang disalahkan. Dari yang aku lihat di Indonesia, itu biasa kalau ada pasangan yang bercerai, itu kebanyakan otomatis ceweknya yang disalahin. Nah, kalau di Amerika nggak seperti itu guys. Kalau di Amerika tentunya cewek nggak otomatis disalahin, karena tuh orang-orang di Amerika tuh ngerti bahwa, pertama, like I said in the beginning, seperti aku bilang di awal video ini, urusan pernikahan orang itu tuh bukan urusan kita gitu. Jadi orang Amerika itu biasanya nggak mau ikut campur urusan pernikahan atau urusan keluarga orang lain, kecuali kalau emang itu orang itu deket banget sama kita gitu ya. Itu pertama. Kedua, orang Amerika juga nyadar gitu bahwa adanya sebuah perceraian itu bisa aja si cowoknya yang, misalnya cowoknya yang selingkuh, jadi ceweknya menceraikan dia, atau bisa juga ceweknya yang salah, jadi cowoknya menceraikan, atau bisa aja dua-duanya emang udah nggak cocok gitu. Namanya kan manusia tuh nggak ada yang selalu akan
sama jalan berpikirnya gitu kan. Ada pasti aja ada cocoknya biarpun sudah nikah. Orang juga ngerti itu gitu. Jadi bisa aja dua-duanya emang udah nggak cocok lagi aja gitu. Kalau di Amerika itu emang nggak sopan kalau kita tahu ada orang cerai dan kita tanya, oh kenapa cerai, itu termasuk nggak sopan guys, kecuali kalau emang orang itu yang mau cerita ke kita gitu ya. Biarpun orang Amerika tidak melihat perceraian itu sebagai hal yang negatif, tentunya pasti ada yang namanya gosip. Namanya juga manusia, semua manusia pasti ada kecenderungan untuk menggosip gitu ya. Nah tapi biasanya kalau orang gosip tentang sebuah perceraian, again ini bukan, gosipnya tuh bukan mojokin si cewek, si istri gitu ya. Gosipnya tuh biasanya tuh lebih ke, oh kok cerai, ada apa nih gitu, what's going on gitu, what happened. Oh iya, dan terus kalau kalian ngelihat pernikahan yang pendek banget, kayak misalnya kasus Britney Spears yang dia menikah cuma 72 jam terus habis itu langsung cerai, itu tidak merepresentasikan budaya orang-orang Amerika yang bukan selebritis, orang-orang Amerika yang kayak biasa gitu ya. Apapun yang kalian dengar dari luar sana, dari gosip-gosip tentang orang Amerika atau dari film-film tentang orang Amerika itu banyak juga yang serius gitu tentang pernikahan gitu. Orang Amerika banyak juga yang menikahnya tuh bisa sampai kakek nenek, sampai 80-an tahun gitu guys. Itu pernikahan itu sesuatu yang kita perlu usaha keras gitu. Kita yang nggak gampang karena perlu kompromi, perlu respect, dan perlu komunikasi yang benar. Itu juga kan kalau janda yang punya anak itu akhirnya jadi single mother gitu kalau mereka nggak nikah lagi gitu kan. Nah di Amerika single mother itu dilihat sangat positif karena di Amerika ngelihatnya, oh orang yang single mother itu strong woman, karena ngurus anak itu emang kan tidak gampang gitu. Biarpun anaknya cuma satu, nggak gampang, apalagi kalau anaknya banyak gitu. Dan apalagi kalau ngurus anak-anaknya itu tanpa adanya seorang lelaki, tanpa adanya seorang suami gitu. Ngomongin tentang single mother, nah single mother itu kan bisa, kalau di Amerika banyak yang jadi single mother bukan cuma karena divorce, tapi juga bisa jadi single mother karena hamil di luar nikah. Bisa dibilang kecelakaan gitu ya. Dan perspektif orang Amerika tentang hamil di luar nikah itu sebenarnya biasa aja, nggak setabu di Indonesia gitu. Karena orang Amerika tuh menyadar bahwa oke, well ini emang suatu kesalahan, it happens, kesalahan itu terjadi, namanya juga manusia itu nggak ada yang suci seperti Tuhan gitu ya. Manusia itu nggak lepas dari kesalahan-kesalahan, dan ini ya salah satu kesalahan yang manusia bisa bikin gitu. Nah jadi ya udah, it happens gitu. Cuma emang tentunya kalau misalnya si cewek yang hamil di luar nikah ini masih muda, masih remaja gitu ya, yang dimana dia mestinya masih sekolah, mestinya masih enjoying hidup sebelum dia perlu settle down, tentunya itu tetap mengecewakan untuk orang tua si cewek itu. Orang tua Amerika pun ada mixed reaction gitu ya. Ada orang tua Amerika yang emang supportive, biarpun mereka kecewa sama anaknya, mereka mikir oke, ya udah terjadi gitu, sekarang what to do about it gitu. Jadi ada orang tua di Amerika yang tetap support anaknya selama kehamilannya dan membantu anaknya untuk membesarkan bayinya itu sampai bayinya juga besar gitu. Itu termasuk orang tua Amerika yang emang ideal ya gitu. Jadi itu cintanya untuk anaknya itu unconditional. Jadi biarpun anaknya melakukan kesalahan hamil di luar nikah, orang tuanya itu masih ada untuk anaknya itu dan membantu anaknya. Tapi ada juga orang tua di Amerika yang mereka membantu anaknya selama kehamilan anaknya, tapi pas bayi anaknya itu keluar, mereka suruh anaknya untuk kasih bayinya untuk diadopsi sama orang lain gitu. Dan itu sebenarnya bukan berarti orang tua yang seperti itu tuh jahat, cuma ya namanya juga manusia sebagai orang tua juga gitu kan. Dan mungkin orang tuanya mau si anaknya itu tetap masuk kuliah gitu, tetap terusin sekolah sesudah dia giving birth ke anaknya gitu. Terus ada tipe orang tua Amerika yang ketiga, yang dimana saking mereka kecewanya, itu mereka sampai mengusir anaknya waktu mereka tahu bahwa anaknya tuh hamil. Ada tipe single mother yang ketiga, dimana ada di Amerika yang mau punya anak biarpun mereka belum ada pasangan gitu. Ini biasa tipe-tipe cewek yang sangat independen, dan biasanya mereka tuh selama mereka masih muda, mereka tuh fokus banget sama karirnya. Jadi biasa karir mereka udah lumayan gitu ya, dan mereka merasa mereka tuh bisa gitu bisa menghidupi seorang anak dan membesarkan seorang anak tanpa bantuan laki-laki gitu. Dan biasanya orang-orang cewek-cewek seperti ini itu tuh mereka
dapat punya anaknya tuh lewat sperm donor. Jadi di Amerika tuh emang ada cowok-cowok juga yang mendonasikan spermanya. Dan terus jadi cewek-cewek yang mau punya anak tanpa pasangan itu biasanya mereka ke kantor yang terima donasi sperma, dan terus pakai telurnya dia sendiri, ambil salah satu donasi spermanya, dan terus itu dijadiin satu, terus dimasukin lagi ke perutnya, atau dijadiin bayi tabung, atau bisa juga yang namanya pakai surrogate mother. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya surrogacy. Surrogacy itu artinya kalau misalnya ada seorang wanita yang mau punya anak tapi misalnya nggak bisa hamil, kayak badannya secara biologi itu nggak bisa hamil, atau dia nggak mau melewati kehamilan tapi dia punya anak, itu tuh biasa orang-orang seperti itu hire surrogate mother. Jadi surrogate mother itu cewek lain yang melewati kehamilannya itu. Jadi misalnya aku mau punya anak, tapi misalnya amit-amit badan aku nggak bisa melewati kehamilan gitu ya, secara biologis gitu. Jadi misalnya aku ambil telur aku dan sperma suami aku, masukin ke cewek lain yang kita bayar untuk menjalani kehamilan anak kita gitu. Dan jadi cewek itu yang hamil, cewek itu yang pokoknya you know lah, yang kayak orang hamil gimana sih gitu. Cewek itu yang menjalani semua itu. Tapi nanti pas cewek itu lahiran, bayinya ya kita ambil gitu, karena itu kan bayinya bayi aku sama suami aku gitu kan. Misalnya seperti itu. Dan tapi itu untuk meng-hire cewek seperti itu sangat mahal guys. Itu ribuan dolar bisa itu aku dengar $5.000 kira-kira gitu untuk hire cewek itu gitu. Dan terus tentunya selama cewek itu hamil sama 9 bulan ya kita perhatiin dia, make sure dia makannya yang benar, makan yang sehat, make sure dia nggak minum alkohol atau ngerokok gitu, dan ngambil vitamin segala macam seperti itu. Nanti pas ceweknya itu melahirkan bayinya ya bayinya itu kita ambil gitu. Jadi single mother di Amerika itu nggak selalu karena hamil di luar nikah atau karena dijadiin janda, karena suaminya meninggal atau cerai gitu. Single mother bisa juga karena emang ada orang cewek-cewek yang mau jadi single mother gitu. Jadi itu pemandangan orang Amerika tentang status janda, single mother atau hamil di luar nikah nggak dipandang rendah. Ini aku ngomongin tentang kebanyakan orang Amerika ya. Tentunya ada orang-orang Amerika di luar sana yang tetap memandang rendah kalau kita hamil di luar nikah, kalau kita cerai segala macam. Tapi itu biasa orang-orang Amerika yang sangat konservatif. Kebanyakan orang Amerika itu nggak sekonservatif itu. Kebanyakan orang Amerika itu tidak memandang rendah janda-janda atau single mothers atau orang-orang cewek-cewek yang hamil di luar nikah. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa komen di bawah, dan jangan lupa di share video ini. Kalau kalian belum subscribe jangan lupa subscribe ke channel aku ini, dan nyalain bel notifikasinya. Jadi kalau aku keluarin video baru kalian akan langsung dapat beritanya. Aduh serat aku. Okay guys, thank you guys for watching. Now we'll see you in the next video. Bye guys.